Ya, kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana melakukan import data yang berbentuk teks atau delimited text ke dalam QGIS. Nah, ini adalah data teks yang kita punya ya. Ini adalah data titik pengukuran di sekitar kota Pontianak. Nah, data ini berbentuk TXT dan kolomnya itu di tiap kolom itu dibatasi oleh tab ya, satu tab ya. Maka ini disebut sebagai tab delimited ya. Tab delimited. Nah, kemudian dalam data ini ada di baris pertama adalah nama kolomnya. Kemudian di kolom bawahnya adalah data. Kemudian di sini ada kolom koordinat dalam lintang dan bujur ya. Nah, lintang dan bujurnya itu koordinat lintang bujurnya berbentuk DMS ya, atau degree minute second, atau dalam bahasa Indonesia berarti derajat menit dan detik gitu ya. Nah, QGIS itu dapat membaca data dengan format data koordinat dengan format DMS dengan format penulisan seperti ini ya. Nah, jadi dia dikasih spasi tiap untuk memisahkan derajat menit dan detiknya. Nah, kemudian karena di QGIS itu dia tidak bisa membaca tambahan di belakangnya, apakah itu lintang selatan atau lintang utara gitu ya, maka digunakan tanda ini ya, tanda minus dan plus ya. Kalau positif yang tidak ada atau tidak ada tanda ini berarti ya ini, kalau ini kan bujur ya. Kalau bujur yang tidak ada minusnya berarti itu menunjukkan bahwa dia adalah bujur timur. Sementara kalau di sini ini kan data lintang ya, lintang yang ada minusnya itu adalah lintang selatan. Jadi kalau lintang utara dia nanti positif ya, karena semakin ke atas semakin besar nilainya. Kalau lintang selatan kan yang ke bawah itu kan nilainya yang semakin besar ke bawah, tapi arahnya berlawanan, jadi dia minus ya, maka dianggap sebagai minus dia. Kalau seperti dia dalam koordinat Kartesian dengan 0 itu berada di daerah garis khatulistiwa gitu ya. Kemudian titik bujur 0 itu kan berada di Greenwich Mean Time. Jadi di sebelah timur Greenwich Mean Time Greenwich Meridian itu dia berarti nilainya positif, sementara dari bagian barat Greenwich itu koordinat lintangnya itu berarti dia negatif ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian ini berarti dia berada di lintang selatan dan bujur timur gitu ya. Nah, kemudian untuk melakukan loading data ini, masukkan data ini ke dalam QGIS, kita gunakan ini data source manager ya. Kemudian kita pilih filenya. Nah, file data tadi ini adalah judulnya list data ini. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan pertama adalah ini delimiternya itu apa. Kalau ini berarti dia koma separated, berarti di delimiternya tuh koma. Nah, kalau kita bukan koma, kita bisa kan gunakan pakai custom delimiter, karena kita tadi dipisahkan oleh tab ya. Nah, kita pilih di sini tab. Nah, selain itu kita bisa juga menggunakan pemisah lain, misalnya semikolon atau titik koma, ya. Kemudian kolon atau titik 2, kemudian spasi juga bisa. Nah, maka di sini kita pakai yang tab, maka kita centang yang tab. Kemudian di bagian selanjutnya adalah tentang headernya. Nah, jadi header itu adalah data-data atau tulisan-tulisan lain sebelum data gitu ya. Kalau di sini berarti saya punya data dengan satu baris header, ya, satu baris header, di mana baris pertama header tadi adalah nama kolomnya, maka ini kita centang ya, ini bisa kita centang untuk membuat bahwa ini header ada satu baris header, di mana header baris pertama tadi itu, yang header itu adalah nama kolomnya, maka kita tidak perlu membuang
baris-baris lain di atas data karena dipakai sebagai kolom header, maka di sini kita isi 0. Nah, kemudian selanjutnya kita menentukan dia koordinatnya apa ya, geometrinya apa. Kalau tipenya adalah titik point ya, koordinat point gitu. Maka kita pilih di sini dan kita nanti akan diminta untuk menentukan kolom yang menunjukkan sumbu X dan sumbu Y atau ya. Nah, karena data kita tadi adalah data lintang dan bujur, maka jangan lupa ya, lintang itu adalah sumbu Y, bujur itu sumbu X. Jadi jangan kepisah karena dia mentang-mentang dia biasanya ditaruh di depan, maka dianggap sebagai sumbu X, maka nanti terputar datanya kalau dipakai sebagai sumbu X gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian ya ini karena data kita itu bentuknya adalah DMS atau degree minute second, maka bagian ini harus dicentang. Kalau misalnya kita melakukan loading data yang tipenya itu bukan DMS seperti ini tapi koma, desimal gitu ya, walaupun dia lintang bujur tapi kalau desimal maka ini tidak perlu dicentang. Ini perlu dicentang apabila kita memang meload data yang DMS gitu ya, degree minute second. Nah, kemudian selanjutnya adalah ini sistem koordinat masukan dari datanya ya. Karena ini adalah lintang bujur, maka dia adalah sistem koordinat geografis yang tidak terproyeksi. Makanya kita pakai sistem koordinat WGS 84. Nah, setelah seperti itu maka kita pilih add ya, sudah fix, maka kita oke. Nah, kemudian kita akan mendapatkan ini muncul di sini ya. Ini adalah titik-titik data tadi. Kita bisa munculkan labelnya ya, kita bisa kasih label dengan cara tadi klik kanan properties, kemudian kita pilih label, pilih single label ya, kemudian kita pilih kolom apa yang akan dipakai untuk melakukan labeling. Ada berapa ya, misalnya kita pakai nama titik ya, kita apply, oke, maka akan muncul seperti ini itu datanya ya. Jadi ini adalah sudah berhasil di load ke dalam QGIS. Nah, selanjutnya data TXT ini dia tidak fleksibel ya kalau mau kita edit-edit. Jadi kita tidak bisa menambahkan kolom baru langsung di dalam QGIS, sehingga tidak memudahkan kita untuk tidak fleksibel kalau kita ingin melakukan editing ya. Nah, supaya kita lebih fleksibel untuk melakukan editing di dalam QGIS, maka kita perlu mengekspor data atau mengubah data ini menjadi data SHP atau shape file yang bisa kita edit-edit langsung di dalam QGIS. Untuk melakukan itu kita klik kanan tadi datanya, kemudian pilih export, kemudian save fitur as. Nah, di sini kita pilih S3 shape file ya. Kemudian kita browse, kita mau menyimpan di mana, jadi kita kasih nama ini ya, misalnya kita kasih nama stasiun pengamatan baru, save. Kemudian kita pilih sistem koordinatnya, ini kita bisa ubah sistem koordinatnya kalau kita mau ya, kita bisa pilih nanti di sini pakai apa gitu ya. Ini ada banyak pilihan, kita bisa search juga di sini, misalnya pakai UTM gitu. Nah, ini UTM zona berapa. Nah, karena saya di sini pakai yang WGS 84 saja. Nah, sudah seperti ini, maka kita tinggal pilih OK. Dan nanti akan muncul layer baru di atasnya ya. Kita matikan. Nah, misalnya kita kasih label baru lagi, sama seperti tadi. Oke. Nah, jadi seperti ini muncul datanya. Nah, jika data kita sudah dalam bentuk ini, kita bisa lebih leluasa dalam melakukan editing ya. Misalnya kita mau menambahkan kolom baru gitu misalnya di dalam data titik pengukuran ini, misalnya kita menambahkan data atau menambahkan nilai-nilai hasil pengukuran gitu ya. Misalnya hasil pengukuran curah hujan gitu. Maka kita bisa pakai atribut. Nah, dengan cara tadi ya klik kanan kemudian pilih open attribute table. Nah, ini ada dua.
Nah, ini adalah kolom-kolom atribut atau ya data-data yang berada di dalam titik-titik data tadi. Nah, kita bisa menambahkan kolom baru yang berisi curah hujan ya tadi ya. Dengan cara pertama-tama kita hidupkan dulu mode editingnya. Kemudian kita tambahkan kolom baru pakai ini ya, new field. Nah, kemudian muncul, kalau kita klik nanti muncul seperti ini. Ini pertama-tama kita kasih dulu nama kolomnya. Nah, misalnya di sini kita pakai kolom curah hujan ya. Kemudian tipe datanya apa? Nah, kita pakai angka ya, berarti bisa angka integer atau real. Karena kita mau buat data yang ada komanya, maka kita pakai yang desimal. Selanjutnya di bawahnya itu adalah jumlah angka dari data gitu ya. Jumlah angka maksimal. Nah, misalnya kalau kita isi 5, berarti nanti datanya itu ya ribuan maksimal ya. Maksimal itu hanya ratusan ribu gitu ya. Nah, kemudian di bawahnya itu adalah precision, itu adalah jumlah angka di belakang koma. Kalau kita pilih seperti ini, kita tulis 5 dan bawahnya itu 3, berarti jadi maksimum nanti di komanya itu hanya 3 angka di belakang koma. Tapi tetap angkanya itu ya 5 jumlahnya tetap 5 angka maksimal. Jadi komanya itu 3 angka di belakang koma, dan angka di depan komanya itu ya jadi sisanya dari 3 tadi 2. Berarti kalau 5 angka ya tadi ya. Berarti kalau kita pilih seperti ini, maksimal nanti ada 3 angka di belakang koma dan 2 angka di depan koma. Nah, supaya kita lebih fleksibel, supaya lebih banyak angka di belakang komanya yang bisa masuk, nah kita bisa pilih 8, kemudian ada 6 angka di belakang koma. Nah, ini tergantung ya, tergantung berapa sebenarnya rentang data kita itu. Nah, saya seperti ini, kita pilih OK ya, kita OK. Nah, maka nanti akan muncul di sini kolom baru. Nah, setelah muncul, maka kita bisa memasukkan nilai-nilai curah hujan yang kita ketahui dari data ya. Kita bisa masukkan nilai data dengan cara tinggal mengklik di sini. Kemudian kita masukkan, kita ketikkan berapa angkanya, misalnya seperti ini ya, kita pakai random aja ini asal ya, ini cuma asal 5,26, kemudian 2,7 gitu ya. Nah, kemudian 1,2. Nah, ini misalnya hujan ya asal ya. Nah, jadi seperti ini misalnya ya, ini misalnya bisa kita lihat di sini angka di belakang komanya itu maksimal itu 6 angka. Oke, kemudian setelah itu kita simpan ya, kita stop editnya, kemudian kita simpan. Maka di sini akan muncul ini udah ada data curah hujan di dalam titik pengukuran itu. Nah, kemudian kita bisa melihat ya, kalau kita mau melihat kira-kira persebaran datanya tanpa interpolasi data, kita bisa ubah ini titik-titik itu sehingga seolah-olah merepresentasikan nilai datanya. Nah, bisa kita pakai, kita lakukan ini, kita ubah warnanya gitu ya, sehingga kalau warnanya itu ke warna tertentu, dia jadi menunjukkan bahwa nilai datanya itu tinggi. Nah, kita bisa gunakan seperti ini, ke kanan properties, kita ubah-ubah simbologinya ya. Nah, ini kan simbol-simbol, maka kita bisa pakai yang graduated sehingga warna itu akan berubah seiring perubahan nilai gitu ya. Nah, saya seperti ini, kita pakai ini aja ya, yang red gitu ya. Jadi makin besar curah hujannya, warnanya makin merah pekat. Nah, kemudian yang kita pakai untuk klasifikasi, kita pilih curah hujan berarti ya. Nah, setelah terpilih seperti itu, kita klasifikasikan. Nah, nanti akan muncul ini klasifikasinya, yang makin pekat merahnya berarti itu tinggi curah hujannya. Kita apply.
Nah, jadi ini yang muncul di sini ya. Nah, dari sini ini bisa kita gunakan sebagai acuan kira-kira atau nanti QC untuk bagaimana hasil interpolasi. Jadi nanti kita akan melakukan interpolasi data ini, data-data di sini. Nah, sebelum itu kita lihat dulu persebarannya kira-kira gimana itu ya. Kira-kira secara kalau menurut kita itu bagaimana kira-kira ini pola konturnya gitu. Kalau seperti ini misalnya, nanti di sini tinggi gitu ya, kemudian ini nanti menjadi satu mungkin ya, yang di sini rendah, ya, mungkin seperti itu kan. Nah, jadi nanti kita sudah punya gambaran sebelum kita melakukan interpolasi dengan sebelum kita melakukan interpolasi data gitu ya. Nah, gitu. Dan nanti kalau sudah jadi nanti di overlay kan ke sini ke data ini, apakah dia itu hasilnya itu hasil interpolasi itu sesuai dengan ekspektasi kita atau tidak. Kalau tidak berarti mungkin nanti interpolasinya bisa kita ubah-ubah parameternya supaya bisa ya sesuai seperti apa yang diharapkan. Nah, mungkin seperti itu. Kita lanjutkan nanti gitu ya.